Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun, wa huthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Duribat 'alaihimudz dhillatu aina ma thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Al-ayah. Para hadirin jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan yang mulia ini mari kita bersama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat iman dan Islam kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat bersama-sama di sini. Rahmat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sekarang yang hadir ini. Para hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam pertemuan sekarang ini, dalam hari Jumat ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang barusan saya baca. Duribat 'alaihimudz dhillatu aina ma thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Duribat 'alaihimudz dhillah, kita ini akan mendapatkan musibah, ditimpa dengan kehinaan. Az-dhillah itu arti kehinaan. Illa bihablin minallah wa hablin minan nas, kecuali orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keduanya berbuat baik kepada sesama manusia. Atau dalam kata lain yang sering kita dengar adalah hablum minallah dan hablum minan nas. Inilah yang akan mengantarkan kepada kita untuk hidup berbahagia, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, sekarang yang dimaksud dengan hablum minallah itu apa, hadirin sekalian? Hablum minallah artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melaksanakan salat, kemudian juga melaksanakan saum, zakat dan haji umpamanya. Sekarang kita mulai dari salat dulu harus sekalian. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini dengan media salat ini, kita harus perlu evaluasi, perlu kita update setiap waktu itu. Apakah salat yang kita lakukan sehari-hari ini sudah sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW atau tidak, sekalian? Baik dari segi fikih umpamanya atau dari segi tasawufnya itu. Apa sebabnya, sekalian? Sebab kalau seandainya kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ibadahnya itu namanya ibadah yang bighairi ilmin. Ibadah yang tidak berilmu sesuai dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Ibnu Ruslan dalam kitab As-Subat mengatakan, bagi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu itu seperti apa? Beliau mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kalau seandainya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini tanpa ilmu, tanpa mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis sebagai tuntunan pedomannya itu,
maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi kita ini harus selalu mengevaluasi diri. Demikian juga saum umpamanya, zakat dan haji. Apalagi pelaksanaan ibadah haji harus sekalian. Ibadah haji itu masih sangat syarat dengan riya, kegiatan haji itu. Kalau salat masih mending mungkin. Kalau haji itu banyak sekali orang beribadah haji itu kelihatannya tampaknya bukan karena Allah tetapi karena prestise. Kalau yang seperti ini ada sekalian sudah jelas tadi itu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya perbuatan yang tampaknya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu itu. Kemudian yang selanjutnya ada sekalian, di samping hablum minallah, kita ini juga dianjurkan untuk hablum minan nas, yaitu berbuat baik dengan semua manusia. Berbuat baik sama manusia itu seperti apa sekalian? Hablum minan nas itu dimulai pertama kali kita dari keluarga kita dulu sendiri. Apakah kita ini sudah berbuat baik kepada kedua orang tua atau belum dalam sehari-harinya ini? Ibu dan bapak umpamanya. Apa sebabnya kita mengatakan seperti itu ada sekalian? Banyak orang yang hidupnya sukses dalam kehidupan di dunia ini ataupun nanti di akhirat insyaallah nanti akibat daripada yang birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua itu. Tanya Anda ini sebabnya apa bisa seperti ini? Saya itu katanya karena selalu berbuat baik kepada ayah dan ibu. Yang keduanya kepada mertua. Jadi yang namanya mertua itu bimanzilatil ab wal um, sebenarnya sama saja. Yang keduanya, apa kita sudah berbuat baik belum dengan anak dan istri kita sehari-hari di rumah ini? Itu termasuk hablum minan nas. Dan yang selanjutnya juga, apakah kita sudah berbuat baik kepada adik dan kakak kita kalau sebagai saudara itu? Dan seterusnya, yaitu dengan tetangga dan juga dengan kita sekarang yang hidup di kampus ini. Kalau kita seorang pemimpin atau seorang pejabat, apakah kita sudah berbuat baik tidak dengan anak buah kita ini? Dan sebaliknya juga, kalau seandainya kita menjadi seorang bawahan atau katakan staf dan lain sebagainya atau mahasiswa, apa kita sudah berbuat baik kepada pejabat kita atau atasan kita? Karena sebabnya apa? Kita harus berbuat baik kepada atasan. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum itu. Jadi taat kepada ulil amri termasuk juga perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamu-jamu yang berbahagia, insyaallah kalau seandainya kita ini sudah semuanya berusaha semaksimal mungkin untuk taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, yang keduanya juga berbuat kepada semua manusia, kehidupan kita sekarang ini akan mendapatkan kebahagiaan baik dunia ataupun akhirat. Salah satu sebab orang itu menjadi putus silaturahmi ada 3 macam manusia, sebagaimana Allah berfirman, sebagaimana saya katakan tadi. Pertama kali yang menyebabkan orang itu putus silaturahmi akibat daripada suudzon. Kata Allah, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, berburuk sangka kepada orang lain. Kalau seandainya ada di antara saudara-saudara kita yang naik jabatan, ganti kendaraan, rumahnya dibangun, tak aja hati kita umpamanya itu berburuk sangka. Setelahnya kita berburuk sangka ini akan meningkat nanti sedikit. Tajassus, wala tajassasu, janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Kadang-kadang kita sering itu berusaha semaksimal mungkin untuk menjatuhkan orang lain dengan cara tajassus, mencari kelemahan dan kelemahannya. Padahal setiap manusia itu pasti punya kekurangan, punya kelemahan. Kalau seandainya orang lain itu punya kesalahan atau punya kekurangan, kita juga pasti akan punya kekurangan. Oleh karena itu Allah berfirman, wala tajassasu. Yang terakhir, kalau seandainya kita selalu setelahnya tajassus,
akibatnya akan ghibah. Berbuat ghibah itu selalu menceritakan kesalahan orang lain kepada orang teman-temannya itu. Apa yang namanya ghibah itu? Ghibah itu ungkapan-ungkapan kita kepada orang lain yang kalau seandainya dikedengaran oleh yang bersangkutan dia tersinggung. Itu namanya ghibah. Oleh karena itu ghibah ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa sebabnya sekalian? Sebab ngomong orang lain, kita ngomong kepada orang lain itu seperti gong katanya. Kelihatannya antara kita dengan ngomong itu berdua sebenarnya atau bertiga, tetapi pada akibat kedengaran oleh bersangkutan. Ini akan menimbulkan permusuhan, yang akan menimbulkan akan putus silaturahmi antara kita dengan kita itu. Yaitu satu suudzon, yang keduanya adalah tajassus, yang ketiganya adalah ghibah itu. Mudah-mudahan kita semuanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari segala perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Para hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam khutbah yang kedua ini mari kita bersama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala perbuatan kita pada masa yang lalu, apabila kesalahan, kita mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan, agar perbuatan-perbuatan di masa lalu yang jelek itu terhapus oleh kebaikan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع في مقام هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.